Jadi memang iya ya, betul seperti yang teman-teman lihat ya, di samping gua ini banyak pepohonan ini kebun kopi ya. Jadi banyak, lihat guys ya suasananya, lihat ya di. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Den Alfit ya. Jadi pada video kali ini gua lagi ada di Garut. Coba lihat. Jadi ini kamera, baterai kamera gua kan lupa nggak dicas semalaman anjir. Jadi barusan lupa ya. Jadi sekarang pakai kamera HP dulu guys ya. Jadi video kali ini gue pengen main-main ke kebun lah ya, ke kebun, ke hutan. Ini suasana guys ya di Garut. Jadi kalau teman-teman lihat itu kan ada gunung ya. Nanti gue pengen main ke sana pakai motor yang biasa gue pakai ini. Dan gue ditemaninnya barusan ngobrol-ngobrol ternyata sama sama kakak ya, sama abang. Nanti kita dua motor ke sana. Nanti gimana keseruannya di sana guys ya, mungkin nanti disambung lagi setelah di sana gitu kan, di gunung. Lihat guys ya suasananya ini di Garut, enak sekali, indah sekali guys ya. Jadi dikarenakan ini baterai kameranya habis, mungkin gak bisa nih ya. Gak bisa sambil nge-record di jalan ya, di perjalanannya gitu. Jadi mungkin nanti setelah di lokasi aja guys ya nanti. Aduh, parah sampai gua agak kelupaan ngecas aja. Padahal kemarin di perjalanan ke Tasik ke Garut itu kan sambil dipakai ya. Tapi gua lupa anjir. Oke guys ya, nanti dilanjut lagi setelah di sana. Oke guys ya, jadi sambil disambung ini ya. Dasar kebiasaan banget. Gua kira baterai kameranya masih penuh guys ya. Lihat guys ya suasananya, lihat ya di kota Garut. Tadi barusan dari rumah tuh sebetulnya jalannya nanjak betul ya. Lihat pemandangannya guys ya. Nanti kita sama kakak ke atas sana guys ya. Oke guys, jadi motor gua ini baru pertama kali ya dibawa mendaki nih. Lihat pemandangannya guys, di sana ada gunung. Aduh, mohon maaf aja ya nih ya, pakai kamera HP ini mungkin kalau misalnya agak kurang jelas. Ini nanti bareng sama kakak. Oke, kita lanjut lagi guys ya, kita lanjut lagi perjalanan. Oke guys, gue udah nyampe barusan. Aduh, perjalanannya mantap sekali guys ya. Oke guys, karena memang penontonnya juga ini kadang-kadang ya kebanyakan di luar daerah Tasikmalaya, mungkin ya agak campur gitu kan, ada bahasa Indonesia Sundanya lah gitu kan. Pokoknya nama mantap pisan lah gitu ya barusan. Terus jadi ini perjalanannya kita menuju perjalanan kemana? Ke Gunung Beko. Jadi perkebunan kopi ya. Dan bagi untuk destinasi wisata juga bagus. Kalau untuk orang-orang kota menikmati pemandangan di sini juga sudah disediakan saung-saung untuk peristirahatan sambil menikmati perkebunan kopi yang memang bulan-bulan ini nih sudah mulai masa panen. Oh begitu guys ya. Jadi memang iya ya, betul seperti yang teman-teman lihat ya, di samping gua ini banyak pepohonan ini kebun kopi ya. Jadi banyak pohon kopi nih sekitar samping gua, lihat ya, sampai ke atas sana pohon kopi semua. Dan kita coba untuk menelusuri dan kita agak turun ke bawah ini ya. Perjalanannya jalan setapak guys ini nih. Nah, hanya tumbuh di daerah Garut ini, di kawasan gunung ini, namanya awi boros, bambu boros atau gulma namanya. Oh, ini namanya bambu boros guys ya, ataupun ada sebagian orang menyebutnya ini gulma gitu ya. Yang hanya bisa tumbuh, jadi bisa dikatakan
endemik pohon di sini. Oh begitu ya. Jadi nggak sembarangan tumbuh dan mungkin pasti di meskipun daerah Garut juga mungkin agak nggak ada ya, nggak semua bisa tumbuh gitu pohon ini guys ya. Gitu. Jadi banyak keunikan ya. Kalau misalnya kita masuk nih, coba kali-kali kan biasanya tuh ngevlog ke kota ya kan, ngebahas soal otomotif. Jadi kita sekali-kali kita ngebahas yang ada di destinasi wisata kayak gini gitu kan, sambil kita juga harus mengenal alam juga gitu kan. Ini guys ya, suasananya wah ternyata ada kayak saung lah ya, kayak buat istirahat, buat meneduh di sini kan. Banyak pohon, ada jeruk, terus bambu yang lainnya, ada pohon apa coklat. Assalamualaikum. Udaranya seger banget guys ya. Yang namanya juga ini masih asri di gunung, di udaranya sejuk banget gitu. Nah ini guys ya. Ini daerah Garut. Jadi tepatnya masih di kaki Gunung Galunggung guys ya. Coba sebentar kita lihat-lihat dulu di sekitar sini guys ya. Mungkin ada ada kolam-kolam juga, ada toilet ya kalau misalkan ada, kalau kepengen kencing apa berak ya gitu ya. Nah di atas ini baru pertama kali ya gue nge-vlog nih, mengeksplor hutan lah gitu, kebun kayak gitulah ya. Meskipun mungkin agak ada, kalau misalkan ada yang gak ngerti mah gue kan bisa nanya langsung ya sama kakak gue gitu guys ya. Ini karena memang karena memang bahasanya udah kebiasaan gini, jadi gak apa-apa ya, udah ciri khas jadi sebagai motovlogger. Kadang-kadang ada teman-teman juga ada yang di luar Tasikmalaya, kalau misalkan full pakai bahasa Sunda ya takutnya ada yang nggak ngerti gitu kan. Kalau pakai bahasa Indonesia mungkin ya umum lah ya, pasti pada ngerti gitu kan orang gitu. Untuk apa, nge-refresh ya kan, biasa orang-orang kota kan penuh dengan kebisingan, jadi untuk Betul sekali adem ke sini. Iya betul ya. Jadi untuk ya kita hiburan ya di apa yang di luar kota ya, yang kesehariannya kan penuh dengan keramaian, kebisingan gitu. Kalau bisa datang ke apa namanya ya, kayak ke tempat-tempat wisata kayak alam kayak gini kan, jadi fresh lagi gitu kan, cocok banget gitu. Dijamin tidak dipungut biaya apapun karena dikhususkan untuk orang-orang berkebun sebenarnya. Tapi yang tidak berkebun pun teman-teman bisa main ke sini gitu. Betul. Destinasi wisata. Betul. Mencintai alam, memelihara alam, ya lebih ke alam lah, kembali ke alam gitu. Betul sekali, kayak kembali ke alam. Kalau bukan kita ya kan melestarikan, merawat alam ya siapa lagi gitu guys ya. Karena ya walau bagaimanapun inilah hasil warisan perjuangan leluhur zaman dulu ya. Betul. Yang patut kita lestarikan, kita jaga. Betul sekali. Kalau misalkan ada yang nanya nih, kalau misalkan kira-kira nih kurang lebih kalau misalkan dari pusat Garut kota, kalau misalkan mau ke lokasi ini itu kira-kira berapa lama ya Kak? Dari Garut kota kebetulan kan ini arah ke Tasik ya, perbatasan Tasikmalaya Garut Tasik. Oh iya betul, perbatasan. Jadi kalau yang dari Jakarta, Bandung, jadi ngambilnya arahnya yang ke arah Tasikmalaya. Nanti bisa turun atau bisa bertanya lagi lokasinya di daerah Kersamana. Kecamatan Kersamana, setelah Limbangan, Bandrek, Kersamana. Di situ teman-teman tinggal bertanya kepada orang setempat mau ke daerah Kampung Bogor, Betul. Beko gitu aja.
Gunung Beko, Kampung Bogor, pasti pokoknya kalau orang Sunda bilang temual birek lah gitu guys ya. Sudah pada Pas tahu. udah pada tahu gitu. Ya mungkin nanti bisa disematkan oleh Bang Habib Oh, iya. Sherlocknya, denahnya bisa di Google Map itu bisa dipasang pin gitu biar orang-orang lebih mudah menelusuri ke lokasi ini. Oh iya, siap guys ya. Bahkan waktu bulan kemarin jauh-jauh orang Belanda, Oh ada orang Belanda ya? ada orang Kesini? Belanda main ke sini. Wah menarik sekali ini guys ya. Ya dia mengetahui lokasi ini dari Google. Oh berarti sudah gampang kita kalau mau searching tentang daerah Gunung Beko ini ataupun tempat-tempat perkebunan kopi Gitu. sudah banyak di Google juga kalau mau searching, karena mereka juga tahunya dari Google bahwa di sini Betul. ini masih ada sisa letusan gunung yang jelas-jelas kesuburan tanahnya itu menjamin kualitasnya. Makanya mereka penasaran, ingin meneliti, ingin melihat. Namun karena kita terbatas bahasa, jadi ya Iya ya. jadi kurang terlalu dipahami. Tapi ya kebetulan ada juga sih yang menerjemahkan juga ada. Jadi alhamdulillah sinkron gitu. Iya ya. Jadi tujuannya mereka ini ya jelas emang tertarik dengan kearifan budaya lokal yang ada di Nusantara ini, khususnya di daerah Indonesia, ya, Indonesia. Betul sekali ya. Jadi bagi kita yang selaku pribumi gitu, Betul. kadang-kadang merasa malu. Iya iya Ya. iya. Kenapa orang-orang di luar sana, di luar negeri kita ini dihormati, dicintai, disegani, dikagumi dengan adat dan budaya dan lingkungannya. Tapi kadang-kadang pribumi cuek gitu. Iya, cuek terhadap katakanlah lingkungan lah gitu ya. Tapi ya mungkin itulah pola hidup ya. Iya sih. Kita nggak bisa menyalahkan. Gimana nggak bersyukur kita ya udah lahir di Indonesia di tanah yang subur guys ya. Sampai Kita mampu mengelolanya. nah kita tinggal mampu mengelolanya aja gitu guys ya. Kan rasanya gimana ya, disebut miris bisa. Ibaratnya sumber mata air di pinggir rumah, dekat rumah, tapi air kita masih beli. Nah iya betul ya, sangat miris sekali gitu ya. Miris sekali. Kedengarannya juga aduh. Sumber mata air ada di samping gunung kita, Heeh. tapi kita air masih beli. Iya sayang sekali guys ya. Tapi itulah Indonesia beragam. Tapi itulah ya dengan berbagai apa keunikan di negara 6+62 gitu guys ya. Wah, banyak penasaran guys ya yang dari luar negeri sana gitu kan, yang selain mengeksplor, selain banyak wisatawan kayak gitu juga mungkin ada tujuan tertentu juga. Makanya kita sebagai anak bangsa, anak Indonesia, kita yang terlahir di bumi Nusantara ini ya, aduh, Terutama jiwa-jiwa muda. terutama ini Anak nih guys, muda. ini nih Gerbang penerus bangsa ini tergantung dari jiwa mudanya. Nah. Muda pemudinya. tergantung kita guys ya, Ya, sebagai anak muda kita guys. orang tua kita sudah mewariskan, sudah membuka jalan, tinggal kita anak-anak muda yang meneruskan. Yang meneruskan Ya, karena sejarah harus tetap berlanjut betul sampai sekali. ke anak cucu, turun temurun. Iya soalnya miris sekali guys ya. Kalau misalkan tiap lihat berita nih kadang-kadang ada yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu, gua sebetulnya greget banget tuh sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab guys ya, kayak illegal logging lah contohnya gitu kan, yang merusak bukannya melihara, melestarikan, malah merusak tuh sebetulnya. Kalau dengar berita kayak gitu tuh aduh greget banget tuh, kayak
kesel banget ya. Cuman kan entah kita siapa yang mau disalahkan kalau sudah terjadi begitu. Iya juga betul. Jadi hematnya menurut saya mah kita kembali kepada kesadaran kita masing-masing. Nah ya betul Karena juga sih. kalau untuk saling menyalahkan, ini salah ini, salah ini, salah ini, itu nggak akan ada habisnya. Yang Betul habis di sih. alam gitu. Betul juga sih. Jadi solusinya menurut hemat saya ini, Hmm. kita kembali kepada kesadaran diri kita. Iya ya. Bagaimana cara memperlakukan sebuah alam yang sudah jelas-jelas memperlakukan kita dengan baik. Iya. Di saat kita ingin makan, asalkan kita mau menanam padi, alam menyediakan, tanah menyediakan, kita kehausan, alam menyediakan air. Menyediakan, Nah, ya. sebagai tanda terima kasihnya, kontribusinya kita kepada alam ini apa? Yaitu tadi menjaga bersama-sama, menyadari akan akan kebaikan alam yang sudah kita rasakan, Iya, kita betul. terima. Sekarang tinggal kita apa yang bisa kita lakukan untuk mereka, untuk alam ini yang sudah Betul memberikan sekali. kita kehidupan. Betul Itu sekali. menurut hemat saya, menurut saya pribadi. Betul. Tapi memang betul juga sih Kak. Memang itu segala sesuatu juga memang tergantung kesadaran kita sendiri. Apakah kita ya katakanlah tanggung jawab kesadaran sendiri gitu kan masing-masing. Ya, mungkin Iya sih. kita harus sadar kita lahir di sini, makan, hidup dari makanan yang tumbuh di alam di sini, berjalan di sini, hidup di sini, berkembang di sini. Alangkah baiknya ya kita berterima kasih gitu dengan cara kita menanam kembali ya, reboisasi, penanaman hutan kembali kan begitu, pemeliharaan air kembali. Untuk siapa? Ya untuk kelangsungan kehidupan masa yang akan datang. Betul sekali Mas ya. Begitu. Padahal itu udah diajarkan ya waktu kita masih sekolah dasar ya. Padahal udah dikenalkan, udah di ya pelajari itu kan, guru-guru kita dulu itu kan udah memberi tahu pengetahuan, pelajaran ya bagaimana cara contoh kecilnya kita memelihara lingkungan sekitar kita lah gitu kan. Betul Hanya sekali ya. ada sih cara meminimalisir agar kita tidak selalu mengandalkan merantau. Iya. Yaitu tadi mungkin diawali dari pendidikan. Misalkan kita nih hidup di sisi gunung, apa yang harus pendidik ajarkan selain bagaimana caranya mengolah gunung ini? Berarti yang diterapkan pertanian, kan begitu ya? Betul. Karena kita hidup di sisi gunung. Sisi gunung. Bagi yang hidupnya di sisi laut, ya, yang dididik, yang dipelajari kan cara-cara ngolah laut, gitu kan. Yang sisi yang hidupnya di sisi kota, ya berarti kan cara ciri ilmu kota. Ya. Selama ini bisa dijalankan dengan porsinya masing-masing, kayaknya bisa sejahtera. Bisa sejahtera ya. Betul. Dibanding sekarang begini, kita hidup di sisi gunung, Ya. yang kita pelajari ilmu Di luar seperti perikanan, ya. ilmu kelautan, kan begitu. Iya ya. Kan susah gitu. Kita hidup di gunung yang harus jadi alat kerjanya kan cangkul, arit, kayak gitu. Iya ya. Kalau di sisi pantai, sisi laut, jalan. Nah, apa ini yang dikatakan pembelajaran ini? Mungkin
mungkin kita pernah mengenal, katanya zaman dulu ada yang namanya ajaran animisme dan dinamisme, mungkin teman-teman pernah dengar. Iya. Animisme dan dinamisme, animika dan dinamika, artinya satu alat dan fungsinya. Maksudnya begitu, animika dan dinamika itu begitu. Alat dan fungsinya. Jadi kita punya cangkul, fungsinya untuk mencangkul. Kita punya jala, fungsinya untuk mengambil ikan. Itulah animika dan dinamika. Nah, berarti kan kalau orang yang pegang pacul harus tahu ilmunya cara menggunakan cangkul, dan harus ada lahan yang bisa dicangkul. Iya, ya. Jangan sampai kita mempelajari cara menjala ikan, tapi medianya tanah. Medianya tanah kan gak nyambung gitu ya. Nah, jangan kita yang dipelajari cara ciri menggunakan cangkul, tapi yang kita olah laut, ikan. Nah, ya. kan nggak dinamis. Betul sekali. Jadi nggak animika dan dinamika. betul. Maksudnya di situ kita sisi gunung, alatnya cangkul dan menyangkul. Gitu kan. Jadi cocok ya gitu kan. Nah, kalau itu. kayak gitu mah Sinkron. Ya mungkin ya apa ya, kesimpulannya gitu, kita tuh harus bisa memanfaatkan lingkungan yang ada gitu kan. Kalau bisa ya sebisa mungkin apa ya kesimpulannya, apa yang di sekitar kita itu harus bisa mengelolanya, mungkin sampai bisa menghasilkan gitu. Mungkin kesimpulannya seperti itu ya kan. Ya, seperti ada nyanyian zaman dulu, kata orang tanah kita tanah surga. Ya betul. Tongkat batu dan kayu jadi tanaman. Jadi tanaman. Jadi artinya apapun yang ada di hadapan kita itu semua bisa diolah. Nah gitu guys ya. Jadi dari zaman dulu pun ya berarti kan yang hebatnya itu pencipta lagunya bisa paham akan itu. Betul ya. Tapi kan yang tenar mah yang nyanyinya. Iya betul sekali ya. Sangat menarik sekali ya ini. Mungkin sepintas tanpa menyinggung apa istilahnya, tanpa merendahkan, tanpa melebihi yang lainnya. Ini hanya sekedar apa yang saya pahami saja. Oh iya betul. Ini hasil penganalisaan diri saya, alangkah hematnya seperti itu. Ya mungkin untuk teman-teman, para tokoh-tokoh, para sepuh-sepuh yang lebih mumpuni akan pengetahuan, betul. Yang punya versi-versi yang lebih mantap gitu lah. Mungkin dari saya cukup sekian. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih banyak guys ya. Buat kakak juga terima kasih ya kak. Dan mungkin ini hanya berbagi aja gitu ya. Yang pertama kita berbagi pengalaman, juga mungkin ada sedikit pengetahuan kita sharekan juga teman-teman, semuanya dimanapun berada gitu guys ya. Karena memang kesimpulannya ya kita tuh harus sadar gitu loh. Kita harus sadar kita lahir di mana. Ya minimal kita tuh harus menjaga lingkungan kita gitu kan. Ya di sini nggak ada unsur kayak apa ngajarin atau nasihatin, enggak ya. Gue juga masih belajar ya. Cuman kita ayolah gitu kan. Buat anak-anak muda yang lainnya juga, ayo mencintai budaya. Nah gitu, cintai lingkungan gitu kan. Kalau bukan kita siapa lagi guys ini. Kita lahir di negara tercinta kita yang sangat subur sekali ya. Kalau misalkan orang sudah bilang mah ya kita ngalungkeun naon teh rokrakin jadi gitu guys. Iya, pokoknya tumbuh aja gitu, subur gitu kita. Saking suburnya gitu, kita ngelempar kayak kayu pun dimanapun pasti tumbuh gitu guys ya. Minimal jamur kan gitu. Pokoknya minimal maksimal itu minimal kita cintailah kita lingkungan lingkungan sekitar kita gitu, itulah gitu ya.
mungkin ini agak pembahasan agak sedikit eksklusif ya guys ya, mungkin ya kita berbagi aja, kita kan berbagi pengalaman ya, juga masih belajar gitu kan, makanya gua untuk ya mungkin bisa dikatakan oke lah gitu kan. Biasa-biasa ngebahas soal otomotif atau motovlogger atau kemana-mana kita jalan-jalan ya, alangkah baiknya juga kan kita kali-kali gitu kan kita berbagi sharing tentang alam gitu kan. Di sini suasananya segar sekali, sejuk ya, masih asri. Ya mungkin gitu aja guys ya, video kali ini mungkin ya, mudah-mudahan video ini bisa menghibur dan juga menginspirasi. Ada sedikit mengedukasi juga, kita sama-sama belajar intinya gitu kan. Ya pokoknya mohon maaf bila ada salah perkataan atau penyampaiannya yang kurang jelas atau kurang baik gitu kan. Mungkin kita mau sedikit menghirup udara segar gitu kan. Dulu sambil ngopi-ngopi, rokok mungkin ya sama kakak, mungkin bisa nanti kita cari momen yang lebih seru lagi lah mungkin di sini ya. Mumpung masih di Garut gitu guys ya. Oke guys, ketemu di video selanjutnya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.